Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Pemirsa, KPU berencana mempercepat jadwal pendaftaran bakal Capres-Cawapres. Kalangan partai politik menyatakan siap, tapi kalangan LSM mengkritik rencana KPU itu. Apa masalahnya sehingga harus dipercepat? Inilah Top Review. Bakal calon Presiden Prabowo Subianto masih terus mencari siapa yang akan menjadi pendampingnya pada Pilpres 2024. Selain menimbang nama yang disodorkan anggota koalisi pengusung, Prabowo juga menimbang bakal cawapres dari kalangan Nahdien. Pertemuan dengan Yeni Wahid, putri Presiden keempat Abdurrahman Wahid, menjadi salah satu langkah penjajakan. Bakal calon presiden lainnya, Ganjar Pranowo, juga sedang mencari sosok yang tepat untuk mendampinginya. P3 sebagai anggota koalisi Ganjar mengajukan nama Sandiaga Uno sebagai bakal calon wakil presiden. Namun mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil juga masuk dalam radar. Sementara itu bakal calon presiden Anies Baswedan sudah menentukan siapa yang akan mendampinginya, yakni Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar. Deklarasi sudah dilakukan pada Sabtu 2 September lalu. Di tengah situasi dua bakal calon presiden yakni Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo yang masih mencari pasangan, muncul kabar dari Komisi Pemilihan Umum KPU yang akan mengubah jadwal pendaftaran bakal calon presiden dan wakil presiden untuk pemilu 2024. Dalam aturan lama, masa pendaftaran berlangsung antara 19 Oktober hingga 25 November 2023. Dalam draft peraturan KPU yang baru, masa pendaftaran dibaca pres dan bacawa pres ditetapkan mulai 10 Oktober hingga 16 Oktober 2023. Artinya, KPU memberi waktu 6 hari untuk pendaftaran baca pres dan bacawa pres. Komisioner KPU Idam Qolik mengatakan perubahan ini mengikuti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023. Norma atau ketentuan yang diubah dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tersebut adalah berkenaan dengan Pasal 276 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023, di mana kampanye dimulai setelah 15 hari penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden oleh KPU. Jadi dengan demikian ya, sebagaimana kita ketahui, dikarenakan masa kampanye itu dimulai tanggal 28 November 2023, maka penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden itu pada tanggal 13 November 2023. Kami kemudian melakukan penghitungan mundur ke belakang dengan menyesuaikan ketentuan-ketentuan berkenaan dengan verifikasi administrasi, dokumen persyaratan bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden, pelaksanaan pemeriksaan kesehatan, terus juga perbaikan dokumen administrasi pencalonan, dan ketentuan-ketentuan lainnya, maka jatuhlah tanggal 10 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2023 sebagai jadwal pendaftaran bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden. Anggota DPR RI dari fraksi P3 Ahmad Baidowi mengakui baru tahu masalah ini dari media. KPU sendiri belum menyerahkan rancangan perubahan PKPU ke DPR. Ya, fraksi P3 ingin mendengar penjelasan dari KPU, rasioningnya apa? Penjelasannya seperti apa, dimajukan kenapa? Apa gara-gara misalkan waktu tahapan yang semakin mepet atau seperti apa? Nah, setelah itu disampaikan, baru kita bisa menerima perubahan PKPU yang akan diusulkan oleh KPU. Kalau sekarang kita belum menerima secara langsung, DPR saya sudah cek ke Komisi 2 ternyata belum. Yang ada baru disampaikan melalui media bahwa KPU ingin mempersingkat, ingin memajukan jadwal pendaftaran calon presiden. Nah, sebagaimana lazimnya pembahasan di Komisi 2, setiap RUU yang dibahas, setiap PKPU itu harus mendapatkan persetujuan dari DPR dalam forum RDP. Nah, kita harapkan nanti KPU bisa memberikan penjelasan secara detail. Dari kalangan partai sendiri mengaku siap jika pendaftaran calon presiden dan wakil presiden dipercepat. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar menyambut baik usulan KPU mempercepat pendaftaran capres dan cawapres.
Yang dimajukan itu gimana Gus? Yang di KPU kan dimajukan ke tanggal 10 Oktober itu. Itu bagus. Jadi pemajuan pendaftaran berdasarkan undang-undang dan PP yang memang harus dilaksanakan. Tentu kita menyambut baik. Moga-moga tanggal 10 kita bisa mulai mendaftar pasangan Amin, Anies Muhaimin. Hal senada disampaikan P3 yang tergabung dalam koalisi pendukung bakal calon Presiden Ganjar Pranowo. Kalau kami di partai politik dimajukan semakin siap aja, semakin dini pendaftarannya, maka semakin cepat masa pendaftarannya, maka penentuan cawapres itu semakin cepat juga. Gitu. Sementara itu, Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi atau Perludem menilai tahapan pemilu seharusnya tidak diutak-atik lagi, karena tahapan pemilu sudah seharusnya bisa diprediksi dan dijalankan sesuai dengan desain yang telah dibuat di awal. Soal tahapan pemilu ini kan sesuatu yang harusnya pasti dari awal penyelenggaraan tahapan pemilu. Dan makanya ada gium dalam penyelenggaraan pemilu ya. Tahapannya itu bisa diprediksi tapi hasilnya tidak bisa diprediksi gitu ya. Dan ini yang harusnya dijaga oleh penyelenggara pemilu. Yang punya otoritas untuk memastikan dan mendesain tahapan ini kan penyelenggara pemilu. Dan itu harus dituntaskan di awal. Jadi sebelum tahapan itu dimulai, maka desain dan waktu pelaksanaan masing-masing tahapan pemilu sebagai sebuah siklus itu harus detail dari awal. Nah, termasuk juga soal pencalonan presiden ini. Kalau di awal kemudian sudah ditetapkan misalnya tanggal pencalonan presiden, ya itu jalankan saja karena sudah sesuai dengan desain awal yang disiapkan oleh KPU. Nah, kalau kemudian sekarang tiba-tiba sudah mendekati masa pencalonan presiden, jadwalnya dimajukan, kan jadinya tidak ada kepastian soal desain tahapan ini. Gitu. Jadi tidak boleh semua tahapan pemilu itu dibiarkan terombang-ambing di atas ketidakpastian seperti ini. Rencana perubahan PKPU mengenai tahapan pemilu menunjukkan belum adanya kematangan dalam perencanaan tahapan pemilu. Karena itu, rencana ini harus dibahas secara seksama untung ruginya. Cara mudah mendapatkan informasi dengan satu sentuhan jari. Download Metro TV Extend.